Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Puspitasari. Saya dari kelas B, Prodi S1 Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ASKAP anak dengan kasus keterbelakangan mental. Nah, baik, di sini ada definisi retardasi mental. Merupakan disabilitas kognitif yang muncul pada masa kanak-kanak atau sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan fungsi intelektual di bawah normal, IQ sekitar 2 standar deviasi yang di bawah normal dalam rentang 65-75 atau kurang. Disertai keterbatasan lain pada sedikitnya 2 area fungsi adaptif. Yang pertama ada berbicara dan bahasa, keterampilan merawat diri, kerumah tanggaan, keterampilan sosial, penggunaan sumber-sumber komunitas, pengarahan diri, kesehatan dan keamanan, akademik fungsional, bersantai dan bekerja, dari Betts dan Soudan tahun 2009. Nah, untuk yang kedua ada penyebab retardasi mental. Retardasi mental disebabkan oleh gangguan kondisi otak yang dapat terjadi akibat beberapa faktor, diantaranya adalah ada yang pertama yaitu cedera. Nah, cedera ini misalnya karena kecelakaan lalu lintas atau bisa saat berolahraga. Terus yang kedua ada kelainan genetik seperti sindrom Down dan hipotiroidisme. Terus yang ketiga ada menderita penyakit yang memengaruhi fungsi otak. Nah, contoh ini adalah infeksi pada otak, misalnya seperti meningitis atau tumor otak. Terus yang keempat ada gangguan saat kehamilan. Nah, di penyebab yang ini bisa seperti kekurangan nutrisi selama hamil atau infeksi, penggunaan obat, dan preeklamsia. Untuk yang kelima ada gangguan saat kehamilan. Seperti gangguan saat melahirkan, seperti kekurangan oksigen atau terlahir prematur. Nah, selanjutnya ada tanda gejala. Ini tanda gejalanya ada kesulitan berbicara, terus yang kedua ada lambat dalam mempelajari hal-hal penting, seperti kayak berpakaian, terus makan, minum. Dan selanjutnya ada kesulitan dalam pengendalian emosi. Seperti contoh itu mudah marah. Nah, di sini ada nilai IQ pasien juga dapat menunjukkan tingkat keparahan kondisi yang diderita. Tingkat keparahannya ada yang ringan, nilai IQ-nya sekitar 50-69, yang sedang nilai IQ-nya sekitar 35-49, terus yang berat ada 20-34, dan sangat berat nilai IQ-nya di bawah 20. Terus ada komplikasi. Yang pertama ada paralisis cerebral. Terus yang kedua ada gangguan kejang. Yang ketiga masalah-masalah perilaku atau psikiatrik. Terus yang keempat ada defisit komunikasi. Yang kelima ada konstipasi. Nah, konstipasi ini adalah akibat penurunan motilitas, usus akibat obat-obatan, antikonvulsi, terus kurang mengkonsumsi makanan berserat dan bercair. Terus ada kelainan kongenital yang berkaitan seperti malformasi esofagus, terus obstruksi usus halus dan defek jantung. Terus ada disfungsi tiroid, gangguan sensoris dan kesulitan makan. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Penilaian laboratorium pada anak dengan retardasi mental. Yang pertama ada kromosomal karyotipe. Nah, di sini terdapat beberapa kelainan fisik yang tidak khas, terus anamnesis ibu tercemar zat-zat teratogen, dan terdapat beberapa kelainan kongenital. Yang kedua ada elektroensofalogram atau EEG yang ditandai dengan gejala kejang yang dicurigai, kesulitan mengerti bahasa yang berat. Terus ada yang C, cranial computed tomography atau CT, atau magnetic resonance imaging atau MRI. Dicurigai kelainan yang luas, kejang lokal, dicurigai adanya tumor intrakranial. Terus ada penata laksanaan. Penata laksanaan anak dengan retardasi mental bersifat
multidimensional, dan sangat individual. Semua anak yang mengalami retardasi mental juga memerlukan perawatan seperti pemeriksaan kesehatan yang rutin, imunisasi, dan monitoring terhadap tumbuh kembangnya. Nah, ini yang pertama ada pengobatan. Tujuan pengobatan dari penata laksanaan retardasi mental ini adalah untuk mengembangkan potensi anak semaksimal mungkin. Sedini mungkin diberikan pendidikan dan pelatihan khusus yang meliputi pendidikan dan pelatihan kemampuan sosional untuk membantu anak berfungsi senormal mungkin. Dan yang kedua ada terapi bermain. Nah, anak yang mengalami kerusakan kognitif mempunyai kebutuhan yang sama terhadap rekreasi dan olahraga seperti anak lainnya. Namun, karena perkembangan anak yang lebih lambat, orang tua kurang menyadari kebutuhan untuk memenuhi aktivitas tersebut. Nah, dengan demikian, perawat mengarahkan orang tua untuk memilih permainan dan aktivitas olahraga yang sesuai. Terus ada diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan yang mungkin muncul dari masalah keperawatan yang mungkin dan dengan retardasi mental menurut SDKI adalah sebagai berikut. Yang pertama ada defisit perawatan diri, yang kedua gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik, yang ketiga ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri, yang keempat kesiapan peningkatan coping keluarga, yang kelima defisit pengetahuan berhubungan dengan gangguan fungsi kognitif. Nah, baik, ini intervensinya saya jelaskan satu aja karena kalau 5 nanti lama ya. Nah, contoh ini nomor 1 ada defisit perawatan diri. Definisi ketiadaan atau kurangnya informasi kognitif yang berkaitan dengan topik tertentu. Untuk notnya, perawatan diri yang pertama ada kebersihan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan perawatan diri kebersihan dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, mempertahankan kebersihan mulut. Yang ketiga, memperhatikan kuku, jari tangan. Dan yang keempat, memperhatikan kuku kaki. Yang kelima, mempertahankan penampilan yang rapi. Dan yang keenam, mempertahankan kebersihan tubuh. Baik, yang selanjutnya Nick. Yang pertama ada pertimbangkan budaya anak saat mempromosikan aktivitas perawatan diri. Yang kedua, mempertimbangkan usia anak saat mempromosikan aktivitas perawatan diri. Yang ketiga, tentukan jumlah dan tipe terkait dengan bantuan yang diperlukan. Terus fasilitas anak untuk menggosok gigi dengan tepat. Dan yang kelima, monitor kebersihan kuku sesuai dengan kemampuan memperawat diri anak. Nah, baik, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai tentang ASKEP anak dengan kasus keterbelakangan mental dengan definisi retardasi mental sampai intervensi. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.